wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Nama saya Dwi Purnama Citra, NIM saya 2500180055. Jadi, judul dari kelompok 1 itu Studi Kasus Kedaulatan Negara versus Digital Mafia. A. Pengertian kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur wilayah, rakyat, hukum, dan keamanan tanpa campur tangan pihak lain. Di era digital, ancaman tidak hanya datang dari perang fisik, tetapi juga dari serangan cyber, penyebaran hoax, pencurian data, kelompok radikal online, dan dominasi platform digital besar. Karena itu, negara harus mampu menjaga kedaulatan digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Auliana Danjali. Saya berasal dari kelas A dengan NIM 250018021. Di sini saya akan membahas analisis kasus nyata dari kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2024 yang dimana saat itu Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS terkena serangan cyber berupa ransomware. Nah, serangan ini memiliki beberapa akibat, yaitu mulai dari layanan imigrasi menjadi terganggu, lalu data pemerintah benar-benar menjadi sulit diakses, dan yang ketiga adalah pelayanan publik menjadi terhambat. Parahnya lagi, beberapa kelompok hacker mereka itu meminta uang tebusan dalam jumlah besar untuk supaya mereka tidak kehilangan data-data mereka. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Sama Nafis Alfat Fauzi, NIM saya 25000180059. Kali ini kita masuk ke materi analisis kasus. Apakah negara terlihat kalah? Dalam beberapa sisi negara terlihat karena sistem keamanan siber berhasil diretas. Banyak contoh-contohnya sistem keamanan negara atau website negara yang diretas. Tapi hal ini negara tidak kunjung diam. Negara tetap meningkatkan aktivitas dalam cyber security-nya. Dilanjut, mengapa ancaman ini digital berbahaya? Ini sangat berbahaya, apalagi nantinya bakal disalahgunakan pada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Contohnya, pada beberapa situs negara yang dijadikan website judul. Dan apa hubungannya dengan informatika? Hubungannya sebagian mahasiswa informatika kasus ini berkaitan dengan cyber security, sistem jaringan, manajemen server, dan etika digital. Artinya, ahli IT memiliki peran penting menjaga keamanan negara di era digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Ramadan dengan NIM 25000180057 dari kelompok 1 ingin membacakan solusi yang dapat dilakukan negara untuk menjaga data warganya. Yang pertama, itu memperkuat keamanan cyber nasional. Negara wajib membangun benteng pertahanan digital yang kokoh melalui lembaga khusus. Langkah ini dilakukan dengan memperbarui infrastruktur teknologi secara berkala, menggunakan enkripsi tingkat tinggi pada situs-situs pemerintahan, serta membentuk tim respon cepat untuk menangani serangan cyber atau cyber attack atau kebocoran data sebelum meluas ke publik. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM bidang IT. Keamanan cyber yang canggih tidak akan berguna tanpa adanya ahli yang mengelolanya. Negara perlu berinvestasi pada talenta lokal dengan menyediakan beasiswa, pelatihan sertifikat internasional, serta mendukung kurikulum berbasis cyber di perguruan tinggi. Dengan memiliki ekspert cyber yang kompeten, negara bisa mandiri secara teknologi tanpa harus bergantung pada pihak asing. Yang ketiga, membuat regulasi perlindungan data. Ini adalah wujud dari sifat negara yang mengatur dan memaksa lewat jalur hukum formal. Pemerintah harus menyusun dan menegakkan aturan hukum yang tegas. Regulasi ini memaksa semua perusahaan penyedia aplikasi atau layanan internet untuk menjaga data warganya dengan ketat, serta memberikan sanksi dan denda atau pidana yang berat jika mereka teledor dan mengucurkan data warga. Yang keempat, memperkuat kerjasama internasional dalam keamanan digital. Kejahatan cyber tidak mengenal batas wilayah negara. Peretas di luar negeri bisa menyerang data di Indonesia dengan mudah. Oleh karena itu, sesuai dengan syarat sekunder eksistensi negara untuk berhubungan dengan dunia internasional, pemerintah harus aktif menjalin kerjasama dengan negara lain dan badan dunia. Kerjasama ini penting untuk saling berbagi informasi ancaman cyber, taktik pertahanan, serta mempermudah penangkapan pelaku kejahatan cyber di lintas negara.
Yang kelima dan yang terakhir, memberikan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Mata rantai terlemah dari keamanan data seringkali ada pada kelalaian pengguna itu sendiri, seperti terkena phishing atau asal menyebarkan data pribadi di media sosial. Negara bertanggung jawab mengedukasi warganya secara masif mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data, seperti membuat password kuat dan mengaktifkan 2FA. Masyarakat yang cerdas digital akan menjadi garda pertama dalam melindungi data pribadinya masing-masing. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Mardiansa dengan NIM 25000180060. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tantangan negara dalam menjaga kedaulatan digital. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan keamanan digital, tapi masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi digital terus berkembang sehingga ancaman cyber juga jadi lebih kompleks dan sulit diprediksi. Yang kedua, kurangnya tenaga ahli keamanan cyber. Indonesia masih membutuhkan lebih banyak tenaga profesional di bidang cyber security untuk menjaga sistem digital nasional. Lanjut yang ketiga, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang memahami keamanan digital, seperti penggunaan password lemah, mudah percaya hoaks, dan memberikan data pribadi secara sembarangan. Nah, karena itu, menjaga kedaulatan digital bukan tugas yang mudah dan memerlukan kesiapan teknologi, sumber daya manusia, serta dukungan masyarakat. Nama saya Muhammad Ghazwana Haris dengan NIM 25000180019. Saya prodi dari Teknik Informatika dengan kelas A. Dan ini saya ingin membahas terkait diplomasi digital sebagai bentuk kedaulatan baru dari kelompok 1. Selain regulasi dan pertahanan cyber, negara juga perlu aktif dalam diplomasi digital. Maknanya adalah diplomasi digital adalah upaya negara untuk bernegosiasi, bekerja sama, dan menetapkan standar global terkait teknologi, data, dan keamanan cyber. Contohnya itu seperti Indonesia ikut serta dalam forum internasional seperti ASEAN Digital Minister Meeting dan juga G20 Digital Economy Working Group yang membahas terkait tata kelola data lintas negara, keamanan cyber, serta etika penggunaan AI. Tujuannya adalah dengan diplomasi digital, negara tidak hanya bertahan dari dominasi digital mafia sebutannya, tapi juga ikut dalam menentukan aturan main global agar kepentingan nasional tetap terlindungi. Dan juga resiko yang jika diabaikan, negara bisa terisolasi, hanya menjadi pengguna teknologi asing tanpa punya suara dalam menentukan kebijakan global. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofa Maulana dengan NIM 2500018001065. Di sini saya akan membawakan materi kemandirian teknologi melawan ketergantungan asing. Kedaulatan digital tidak akan pernah terwujud selama infrastruktur IT kita masih 100% bergantung pada produk dan vendor asing. Menggunakan teknologi luar secara total sama saja dengan menyerahkan kunci rumah digital kita ke pihak lain yang bisa disusupi kapan saja. Berikut adalah 3 pilar untuk membangun kemandirian teknologi. 1. Beralih ke sistem operasi source atau sumber terbuka. Negara harus mengurangi ketergantungan pada software tertutup milik korporasi global. Dengan open source, kode program bisa diaudit secara mandiri oleh ahli IT di dalam negeri untuk memastikan tidak ada backdoor atau pintu rahasia dari asing. Kedua, kedaulatan data lokal, data sovereignty. Seluruh data strategis nasional, mulai dari data militer, kependudukan, hingga finansial, wajib disimpan di server fisik yang berada di dalam wilayah hukum, bukan di cloud luar negeri. 3. Nasionalisme teknologi atau local tech product. Pemerintah harus berani mendanai dan memprioritaskan software serta sistem keamanan cyber buatan anak bangsa. Kita harus bertransformasi dari sekedar negara konsumen menjadi produsen teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Barik Surajaya, NIM 25000180067 dari kelas B kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda dan mahasiswa informatika. Mahasiswa informatika memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan digital negara, menjadi pengguna teknologi yang bijak, tidak menyebarkan hoaks, dan menggunakan internet secara bertanggung jawab. Mengembangkan kemampuan cyber security, mempelajari keamanan jaringan dan perlindungan data, menciptakan inovasi teknologi lokal, dan mengembangkan aplikasi atau sistem karya anak bangsa, menjaga etika digital, tidak menyalahgunakan kemampuan teknologi untuk tindakan ilegal, mendukung literasi digital masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang keamanan digital dan privasi data. Perkenalkan, nama saya Ramanda Abinya Haji Santoso dengan NIM 25000180066. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana negara melindungi data warganya di internet. Di era internet, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga. Informasi seperti nama, nomor identitas, lokasi, rekening bank, hingga aktivitas media sosial dapat disalahgunakan jika tidak dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data warganya sebagai bagian dari kedaulatan digital. Perlindungan data pribadi penting karena kebocoran data dapat menyebabkan penipuan online, pencurian identitas, peretasan akun, bahkan penyalahgunaan informasi untuk kepentingan kriminal. Karena itu, negara harus memastikan bahwa sistem digital nasional aman dan terpercaya. Berikut beberapa cara melindungi data warganet di internet. 1. Membuat undang-undang perlindungan data. 2. Mengawasi platform digital dan media sosial. 3. Menggunakan sistem keamanan cyber nasional. 4. Menyimpan data strategis di dalam negeri. 5. Memberikan edukasi keamanan digital kepada masyarakat. Dengan perlindungan data yang baik, masyarakat dapat menggunakan teknologi digital dengan lebih aman dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara di era modern tak hanya menjaga wilayah fisik, tapi juga menjaga keamanan ruang digital dan data rakyat. Perkenalkan, nama saya Saiful Azmir Anyamter. Di sini saya akan melanjutkan materi etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi digital. Etika digital adalah sikap penggunaan teknologi dan internet secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Di era digital, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan ruang digital agar tidak merugikan orang lain maupun negara. Bentuk tanggung jawab digital antara lain: 1. Menggunakan internet secara positif dan tidak menyebarkan hoaks. 2. Menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan. 3. Menghormati hak cipta dan privasi orang lain. 4. Tidak melakukan kejahatan cyber seperti hacking ataupun penipuan online. 5. Membantu menjaga keamanan digital dengan melaporkan konten berbahaya. Dengan etika digital yang baik, masyarakat dapat membantu menjaga kedaulatan dan keamanan negara di era teknologi. Perkenalkan, saya Muhammad Hani Profianto, NIM 25000180069 dari Prodi Informatika kelas B. Kali ini saya akan membahas tentang dampak ancaman digital terhadap kehidupan masyarakat. Ancaman digital dapat menyebabkan kebocoran data pribadi, kerugian ekonomi, penyebaran hoaks, dan terganggunya pelayanan publik. Selain itu, keamanan digital yang lemah juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Karena itu, keamanan digital harus dijaga bersama oleh pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Selogadis Aurelia dengan NIM 25000180061 kelas A. Peran AI dalam keamanan digital. AI memiliki pengaruh besar dalam dunia digital, terutama dalam keamanan siber. AI dapat membantu mendeteksi ancaman digital, melindungi data, dan mempercepat penanganan serangan siber. Namun, AI juga dapat disalahgunakan untuk membuat hoax, penipuan digital, dan serangan siber otomatis. Karena itu, pengguna AI harus diawasi dan diatur dengan baik agar teknologi tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan keamanan negara.
bukan untuk tindakan yang merugikan. Perkenalkan, nama saya Rian Duriksan dengan NIM 250001815. Di sini saya akan membacakan referensi yang kami gunakan dalam pembahasan kelompok kami mengenai kedaulatan negara versus digital mafia. Referensi yang kami gunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang ITE, lalu ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Materi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, serta artikel Kompasiana mengenai bela negara digital. Nama saya Erwin Agustian Samuel Said, dan saya 2500001854. Baik, saya dari Prodi Informatika dan dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan kami kelompok 1. Kesimpulan kami kelompok 1 bahwasanya di era digital, ancaman terhadap negara itu tidak hanya di perang fisik, namun juga berada di dunia cybernya. Makanya khususnya itu di ransomware-nya. Menunjukkan bahwa kelompok non-negara itu dapat mengganggu sistem pemerintah dan pelayanan publiknya. Nah, jadi sebuah negara itu harus memiliki keamanan digital yang sangat kuat agar melindungi data nasional, data masyarakat, dan untuk kedaulatan negaranya. Makanya sistem keamanan itu yang tadi saya sebutkan itu sangat berperan penting. Makanya sebuah negara harus memperkuat sistem itu. Itu kesimpulan kami. Mungkin nanti referensinya itu nanti akan dibacakan oleh teman saya yaitu Ryan. Terima kasih.